Tidak adanya pemeriksaan pemohon terlebih dahulu sebagai calon tersangka tidak mengakibatkan penetapan tersangka menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, pasal 90 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang sah. Penetapan tersangka yaitu adanya dugaan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut tidak mensyaratkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan seseorang terlebih dahulu dalam kapasitas sebagai calon tersangka. Sebagai syarat sah penetapan tersangka, bahkan KUHP tidak menempatkan calon tersangka sebagai suatu status hukum tersendiri yang harus terlebih dahulu diberikan kepada seseorang sebelum yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, oleh karenanya tidak tepat apabila pemohon membangun dalil bahwa tidak adanya pemeriksaan terhadap dirinya sebagai calon tersangka dengan sendirinya mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah. Bahwa pemohon mendasarkan dalilnya pada putusan Mahkamah Konstitusi 21 PUU garis datar 12 Romawi 2014, putusan tersebut lahir dalam konteks pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya berkaitan dengan pemaknaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, serta perlindungan terhadap seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkembangan praktik hukum, putusan tersebut memang dipahami antara lain menekankan pentingnya sekurang-kurangnya dua alat bukti dan kesempatan bagi pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk memberikan keterangan. Namun, terhadap perkara aku dengan adanya perubahan politik hukum serta telah berlakunya KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang secara khusus telah merumuskan kembali syarat penetapan tersangka pada pasal 90. Norma baru tersebut menentukan secara eksplisit syarat berupa dua alat bukti yang sah, namun tidak memasukkan pemeriksaan seseorang sebagai calon tersangka sebagai unsur atau syarat konstitutif penetapan tersangka. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak seseorang dalam proses penetapan tersangka pada rezim KUHP yang baru harus dibaca berdasarkan keseluruhan sistem perlindungan hak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan tidak dapat serta-merta dilakukan dengan memindahkan seluruh persyaratan yang dikembangkan berdasarkan KUHP lama seolah-olah tetap menjadi syarat tambahan yang tidak dicantumkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 90 KUHP yang baru, yang secara tegas menentukan bahwa penetapan tersangka cukup didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bahwa dalam perkara aku, penetapan pemohon sebagai tersangka bukan dilakukan secara serta-merta atau tanpa dasar, melainkan setelah para termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, antara lain pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, pengumpulan bukti serta pemeriksaan surat dan dokumen, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut, para termohon telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang saling bersesuaian dan mempunyai relevansi dengan dugaan perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada pemohon. Dengan demikian, parameter utama yang harus diuji dalam penilaian sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon adalah apakah sebelum penetapan tersangka dilakukan para termohon telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang mengarah pada keterlibatan pemohon dalam tindak pidana yang disidik, dan bukan apakah pemohon sebelumnya telah diperiksa dalam suatu status yang disebut sebagai calon tersangka. Oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka telah dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diperkarakan pasal 90 ayat 1 KUHP, maka tidak adanya pemeriksaan pemohon terlebih dahulu sebagai calon tersangka tidak mengakibatkan penetapan tersangka menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa surat penetapan tersangka tidak sah karena pemohon tidak pernah dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka, serta dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU garis datar 12 Romawi 2014, patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Permohonan dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para termohon. 2. Menyatakan permohon
permohonan pemohon tidak dapat diterima sepanjang mempersoalkan materi pembuktian pokok perkara serta meminta pembatalan tindakan hukum yang belum dilakukan dan atau berada di luar objek konkret pra-peradilan. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan jawaban termohon seluruhnya, menolak permohonan pemohon pra-peradilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 134-PIT-PRA-2026 PN Jakarta Selatan, atau setidaknya menyatakan pemohon pra-peradilan tidak dapat diterima. Niet on van gelijk verklaard. 3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon atas laporan polisi LPA 21 Romawi 2026 SPKT Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2026 oleh termohon adalah sah. 4. Menyatakan penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor SP geledah 2934 7 Romawi Res titik 3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 adalah sah. Menyatakan penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor SP Sita 2931 7 Romawi Res titik 3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 adalah sah. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Apabila Yang Mulia Hakim menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih. Atas nama kuasa terhukum, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.